bukan menjadi konsen utama IGI. Kami berkonsentrasi penuh pada bagaimana melahirkan, mewujudkan guru-guru yang memiliki kemampuan mengajar yang baik. Lanjut. Kemudian IGI lahir tahun 2009 dan ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada yang bilang IGI itu ilegal, berarti yang ilegal adalah Kemenkumham, karena mereka telah menerbitkan dasar hukum untuk organisasi profesi yang bernama Ikatan Guru Indonesia. Apa yang IGI lakukan? IGI lakukan tidak banyak Bapak Ibu. Kami di IGI tidak menghadirkan profesor doktor dari luar. Kami tidak membawa orang-orang hebat masuk ke IGI, tidak. Yang kami lakukan adalah mencari guru-guru hebat yang kemudian mau berbagi dengan yang lain. Dan alhamdulillah itulah yang terjadi. Di Semarang ada seorang guru yang bernama Mampono yang kemudian menjadi peraih medali emas Microsoft Innovative Teacher. Ketika dia menjadi juara, dia tidak pernah lagi ikut lomba tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Kenapa Bapak Ibu? Beliau kembali ke Semarang, mengumpulkan guru-guru. Waktu itu IGI masih sulit bergerak, kemudian beliau membentuk yang namanya formulasi. Beliau mengumpulkan guru-guru itu berbagi kemampuan, dan pada akhirnya guru-guru di Semarang punya kemampuan IT yang luar biasa. Ini yang kami lakukan di IGI. Dan kami sampaikan kemarin ke Pak Menteri ketika kami audiens. Pak Menteri, kami banyak menemukan guru-guru berprestasi yang disebut Gupres. Gupres itu ternyata mereka hanya bangga dengan dirinya sendiri, hanya hebat dengan dirinya sendiri, tapi tidak berguna banyak untuk orang lain. Kami ingin sekali para Gupres-Gupres itu diberikan tugas untuk berbagi dengan guru-guru yang lain, sehingga semakin banyak guru yang berprestasi, bukan cuma dia yang menjadi guru berprestasi. Inilah yang kami sebut di IGI sebagai sharing and growing together. Kita bangun bersama, kita berkumpul bersama, dan tumbuh bersama. Lanjut. Bapak Ibu, hampir semua rata-rata sudah menerima yang namanya tunjangan sertifikasi guru, tunjangan profesionalisme guru. Tapi ternyata harapan kita akan meningkatnya kompetensi guru dengan adanya tunjangan profesi masih sangat kecil. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata, lanjut, tunjangan sertifikasi kita begitu kecil kita gunakan untuk pengembangan kompetensi kita. Memang di luar sana terjadi perubahan. Dulu teman-teman yang masuk ke IKIP, ya kita harus mengakui itu, karena tidak lulus di fakultas kedokteran, tidak lulus di mana kemudian masuk. Tapi dengan adanya tunjangan sertifikasi guru ke pendidikan, itu menjadi prioritas banyak orang. Ini sebuah kesyukuran karena input guru kemudian menjadi lebih baik. Namun guru-guru yang ada pun itu kemudian tidak memanfaatkan tunjangan sertifikasinya yang besar itu untuk pengembangan kompetensinya. Jauh lebih besar yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dimaklumi, kan baru terima, baru berubah dari yang dulu hanya sekian menjadi lebih banyak. Kemudian ada yang gunakan untuk pendidikan anak, ada yang beli motor, ada yang beli mobil, dan seterusnya. Dan untuk digunakan untuk pengembangan kompetensi itu jumlahnya sangat kecil, Pak. Bapak bisa lihat sendiri persentasenya di atas seperti apa. Kurang dari 10%. Lanjut. Nah, ini pilar organisasi guru. Kita punya pendidikan profesi guru yang sekarang banyak yang ribut-ribut, Pak ya. Kenapa ribut-ribut? Yang terangkat 2006 tidak mau membiayai dirinya sendiri untuk pengembangan profesi guru. Padahal kan undang-undang guru dan dosen lahirnya 2005. Setelah itu semua guru yang diangkat jadi guru harus profesional. Artinya kalau dia dokter, dia sudah mengikuti pendidikan dokter, bukan lagi sekedar sarjana kedokteran, tapi sudah jadi dokter, sama dengan guru. Dan kita harus bangga bahwa guru-guru kita adalah guru-guru profesional. Lanjut, Pak. Organisasi profesi guru kemudian memegang peranan penting untuk bisa ke sana. Lalu apa yang kita lakukan di IGI selain tadi induk utamanya adalah sharing growing together, Bapak Ibu. Hari ini kita melakukan salah satu
salah satu dari apa yang kita lakukan selama ini. Kita melakukan seminar, diklat workshop. Kami dari satu kabupaten ke kabupaten lain, satu provinsi ke provinsi lain, akhir-akhir ini banyak mendeklarasikan literasi. Di Jambi, kami mendeklarasikan Jambi sebagai provinsi literasi. Di Nrekan kami deklarasikan Nrekan sebagai kabupaten literasi. Jakarta sebagai provinsi literasi. Tapi deklarasi itu tidak cukup, Bapak Ibu. Kenapa tidak cukup? Itu sekedar seremonial kampanye saja. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat guru menghasilkan sesuatu. Sebentar kita bahas. Kemudian ada yang host training, ada proses sharing and growing. Sharing and growing itu yang kan maksud kita saling berbagi. Apa yang media yang membuat kami berbagi? Salah satunya adalah jejaring sosial. Kalau Bapak Ibu bergabung ke Facebooknya IGI, maka di situ semua pembicaraan tentang bagaimana mengembangkan kompetensi guru, bagaimana memberikan informasi kepada yang lain. Bahkan informasi-informasi yang ada, Bapak Ibu, belum sampai di dinas, di IGI sudah sampai, Pak. Kenapa? Karena banyak yang bocor. Orang IGI ternyata lebih cepat tahu, kemudian disampaikan ke teman-teman yang lain, menyebar kemana-mana. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyi. Kemudian kita punya jurnal elektronik, jejaring sosial, mailing list, kemudian ada IGI untuk pembelajaran. Ke depan akan lebih banyak lagi yang kami lakukan, Bapak Ibu. Kemudian ada media publishing, ini sudah banyak yang dipublikasikan, mulai dari majalah, IGI Media, Jurnal Ilmiah, dan seterusnya. Di awal-awal IGI berjalan, kami dulu punya program yang namanya Sagu Salah, Bapak Ibu. Apa itu Sagu Salah? Satu guru, satu laptop. Kenapa dulu program itu ada, Bapak Ibu? Karena saat itu kondisi guru kita cukup menyedihkan. Mereka banyak sekali yang tidak mengenal yang namanya IT. Ada guru, Bapak Ibu, yang siang hari nyalakan laptop sama teman-temannya di sekolah karena laptop baru, bawa pulang ke rumahnya jam 2 malam ditelepon temannya. Ini bagaimana caranya saya matikan laptop saya? Itu di zaman Sagu Salah itu masih terjadi seperti itu, Pak. Malah ada yang pasang mouse, takut mouse-nya loncat, Pak. Dia kira tikus beneran gitu. Jadi di zaman tahun 6-7 tahun yang lalu, itulah yang kami lakukan. Terus-menerus mendorong pengembangan IT supaya guru-guru ini bisa terus-menerus berkembang. Ada sepeda untuk sekolah, ada gerakan Indonesia membaca, ada gerakan Indonesia menulis. Jadi jauh sebelum Permendikbud keluar yang mempunyai payung hukum untuk literasi yang hanya satu bab itu IGI sudah jalankan yang namanya gerakan Indonesia membaca, gerakan Indonesia menulis. Lanjut. Ini untuk gerakan guru menulis, Bapak Ibu. Gerakan guru menulis ini kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya dana pendidikan. Dan Pak Menteri kemarin juga sampaikan ke kami, begitu banyak orang, begitu banyak korporasi, begitu banyak pihak yang sangat ingin berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Mereka tidak tahu jalannya kemana. Alhamdulillah, mereka mulai mengenal yang namanya IGI dan mereka mulai berpartisipasi masuk ke IGI. Kenapa kami mendorong guru-guru untuk menulis, Bapak Ibu? Bapak Ibu barangkali yang guru-guru ini dulu, lanjut. Problem kita yang dulu adalah guru-guru kita, Bapak Ibu, memilih pensiun dengan pangkat itu terus dibanding menulis. Dulu 4A ke 4B harus punya karya tulis. Ternyata Bapak Ibu tahun 2010 itu jauh lebih banyak guru yang memilih cukup sampai di situ dibanding menulis. Yang lebih parah lagi, lanjut. Tahun berikutnya tahun 2010 kemudian tahun 2009 keluar Permen yang kemudian setiap kenaikan pangkat dari 3B ke 3C, 3C ke 3D dan seterusnya itu harus memiliki karya tulis. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau guru-guru kita tidak bisa menulis akan pensiun di 3B.
Maukah Bapak Ibu pensiun di 3B? Tidak mau kan? Ayo kita dorong guru-guru kita untuk bisa menulis. Lalu apa yang selanjutnya akan kita lakukan dengan guru menulis ini? Ini yang jadi Bapak Ibu banyak yang mengambil jalan pintas. Coba bayangkan kalau guru-guru kita yang plagiat, Pak. Muridnya mau apa? Guru-guru kita memalsukan tanda tangan pejabat. Muridnya nanti jadi apa? Tapi ini terjadi di mana-mana. Bahkan beberapa minggu lalu saya bertemu salah satu kepala dinas kabupaten. Beliau menyampaikan banyak guru yang menyetor ke saya karya tulis. Baru judulnya saya tanya sudah gemetar. Artinya apa Bapak Ibu? Kemungkinan besar bukan dia yang buat. Lanjut. Nah, ke depan ini kemarin juga kami laporkan ke Pak Menteri. Kebetulan kemarin kami audiens dengan Pak Menteri, diterima oleh beberapa dirjen dan Pak Menteri sendiri. Kami seperti hari ini kita akan melakukan semiloka, seminar dan loka karya literasi. Kami menargetkan 5 tahun ke depan 1 juta guru dari 2,9 sekarang terdata di Kemendikbud. 1 juta diantaranya itu sudah terlatih literasi. Yang kami maksud terlatih literasi, Pak, bukan ikut pelatihan, setelah pelatihan kemudian dikasih sertifikat sudah terlatih. Bukan itu. Sehingga harus kami tidak lanjuti dengan diklat. Diklat ini jumlahnya 50 sampai 100 orang. Kemudian setelah diklat ada bimbingan online yang terus-menerus jalan sampai kemudian guru tersebut bisa menghasilkan tulisan sendiri. Kemarin Pak Menteri sudah menyanggupi bahwa guru-guru yang selesai ikut diklat kemudian tulisannya sudah diterima akan diberikan sertifikat langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini peluang untuk kita semua untuk mendapatkan sertifikat itu. Saya pikir akan sangat eksklusif, tapi kita harus punya karya. Guru jangan mau tidak punya karya. Lanjut. Ini salah satu contoh, Bu, contoh pelatihan-pelatihan kita di Jakarta. Ini masih baru 21-22 Desember yang lalu. Dan di Jakarta ini teman-teman IGI itu sudah berkampanye seluruh Jakarta untuk mendorong literasi. Mulai dari literasi membaca dan literasi menulis. Memang literasi itu sangat luas, tapi kita tidak usah mengurusi semuanya dulu lah. Kita selesaikan dulu urusan menulis dan membaca. Kenapa menulis menjadi fokus kami? Karena tidak mungkin seseorang bisa menulis dengan baik kalau tidak mampu membaca dengan baik. Ini hasil-hasil karya guru di Banjarmasin, Bapak Ibu. Ini guru rutin menulis dan tulisan mereka dimuat oleh media setempat. Setiap hari Minggu 1 halaman ini diisi oleh guru-guru di Banjarmasin dan semua yang menulis ini adalah anggota IGI. Kami berharap semua daerah di Indonesia akan seperti itu. Jadi tulisan-tulisan di koran itu bagaimana guru kemudian membangun opini masyarakat lewat tulisan. Lanjut, Pak. Nah, ini hasil karya guru yang kemudian menjadi jurnal, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tulisan, kita punya jurnal. IGI Media ada edukasi. Sayang sekali hari ini saya malah lupa tidak bawa karena saya mutar-mutar. Jakarta 2 hari, ke Semarang, sebentar sore sudah ke Medan, sebentar sore ke Semarang lagi. Ini buku, Bu, memoir guru. Jadi teman-teman yang bisa bikin buku sendiri, 1 buku, alhamdulillah, itu luar biasa. Tapi yang belum mampu bikin 1 buku, 1 tulisan saja, kemudian kita gabungkan menjadi 1 buku. Itu yang kami sebut sebagai memoir guru. Ini memoir 1, memoir 2, lanjut memoir 3, dan insya Allah memoir 4 sementara kami rampungkan. Tulisan teman-teman sudah selesai, cuman saya kepikiran karena halamannya 700. Ongkos cetaknya lumayan besar, Pak. Saya harus cari sponsor dulu. Sudah selesai memoir 4. Kemarin yang kita best practice, lanjut, Pak. Best practice teman-teman guru yang datang ke Makassar menyampaikan best practice-nya itu sudah selesai, kami bukukan. Cuman butuh dicetak dan diperbanyak. Mohon doakan kami supaya dapat sponsor untuk biaya itu semua. Nah, ini dulu, Pak, ketika Pak Nuh Jelas jadi menteri, itu guru-guru di IGI sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan.
teknologi untuk belajar. Kami sangat terbuka dengan siapapun yang mau bekerja sama membangun dunia pendidikan. Tadi kemarin Pak Anies sudah menegaskan ke kita, dulu saya bisa mengelola Indonesia Mengajar karena komitmen awal jelas, nol APBN. Tidak mengharapkan APBN untuk menggerakkan organisasi. Tapi kemudian kalau ada, alhamdulillah. Tapi kita tidak usah mengharap ke sana. Kita akan mencari cara bagaimana caranya terus-menerus mendorong upaya peningkatan kompetensi guru dengan menjaring sebanyak mungkin orang yang ingin terlibat ke pendidikan untuk bersama-sama dengan kita. Ini dulu Pak yang kita lakukan untuk pelatihan-pelatihan IGI. Itu dulu kita banyak difasilitasi oleh Telkom dan itu di hampir banyak semua daerah. Ini kerja kerasnya Pak Ketua Dewan Pembina sejak dulu. Lanjut. Ini Pak yang dulu satu guru satu laptop. Jangan sampai itu wah IGI itu cuma ngomong saja. Ya. Ini satu guru satu laptop. Ada sekolah di Makassar itu satu sekolah saja 40 laptop. Kenapa? Karena anaknya juga ikut. Ya. Anaknya juga ikut beli. Kenapa anaknya juga ikut beli? Karena ternyata harganya lebih murah daripada harga pasar. Lanjut. Ini satu guru satu laptop. Lanjut. Ini media publikasi kita Pak, dan ini akan semakin banyak. Kita sudah bekerja sama dengan Smartbook, di mana karya-karya guru kemudian kita posting. Bapak Ibu bisa menjual karyanya di sana. Jualnya tidak usah mahal Bapak Ibu, 3.000, 4.000. Kemudian itu akan masuk ke Bapak Ibu sebagian. 35% akan kembali ke penulisnya, 15% masuk ke IGI, 50%-nya ke pengelolanya. Jadi guru sudah tulisan-tulisannya kami inginkan untuk dihargai. Dan kemarin kami ketemu dengan Samsung juga. Samsung juga punya S-Line yang kemudian karya-karya guru juga bisa kita upload di sana. IGI akan punya kamar khusus di S-Line itu nantinya. Kita membangun kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak karena kita tidak mungkin menjalankan semuanya sendiri. Ya. Lanjut. Ini sinergi yang kita bangun di IGI. Bagaimana membangun hubungan dengan berbagai pihak, kemudian kita bersama-sama. Organisasi profesi guru. Di beberapa daerah, Bapak Ibu, IGI dan PGRI begitu akrab, malah membuat kegiatan bersama. Kami sangat bersyukur hari ini Bapak Ketua PGRI bisa hadir dan kita bangun sinergi sama-sama Bapak Ibu, karena guru kita ditangani sama 10 organisasi guru pun belum tentu tuntas masalahnya. Jadi ini yang kita bangun untuk kita sama-sama bagaimana guru kita bisa lebih baik lagi. Kemudian balik dulu. Kita bekerjasama dengan profesional-profesional lain. Ya, kita meminta mereka masuk bagaimana mengembangkan dunia kita di guru ini. Dengan LSM kita terbuka untuk bekerja sama. Di beberapa daerah AUSAID terlibat bersama-sama dengan IGI mendorong budaya membaca. Kemudian dengan company kita dengan Intel, Telkom, Samsung dan sebagainya, siapa saja yang bisa mengembangkan organisasi guru silakan. Tanggal 16 April nanti di gedung Kemendikbud itu ada 1.000 guru menulis. Jadi gedung Kemendikbud ada 1.000 guru kita kumpulkan, mereka sudah harus menulis karyanya di sana. Dan itu lebih banyak dibiayai oleh pihak company-company ini. Lanjut. Ini gerakan internet keluarga. Lanjut. Ini cuma sekedar memperkenalkan Pak, gambar-gambar ini sepeda untuk sekolah, ICT untuk pembelajaran. Lanjut Pak. Ini salah satu partisipasi Pertamina untuk teman-teman guru IGI, tapi dia fokusnya ke sekolah. Kami juga sementara bertemu dengan beberapa perusahaan yang kemudian akan membangun teacher center di beberapa daerah. Ini berkolaborasi dengan orang luar, dengan British Council, dan kemudian lahirlah Memoir Guru 3 tadi itu. Lanjut. Ini membangun zona integritas sekolah. Cuman zona integritas sekolah ini biasanya ada pihak-pihak tertentu yang kurang suka dengan zona integritas sekolah. Lanjut. IGI sekarang ada di mana saja Bapak Ibu? Alhamdulillah IGI sudah ada di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kita hanya kurang 4 provinsi saja di Indonesia ini, dan di hampir semua wilayah yang sudah ada ini
hampir semua kabupaten kotanya sudah lengkap. 3 minggu lalu kami di Surabaya itu melantik ketua pengurus IG wilayah sekaligus 20 kabupaten kota bersama mereka. Besok di Semarang pelantikan pengurus pusat, pengurus wilayah Jawa Tengah bersama 28 pengurus kabupaten kota dilantik bersama di Semarang besok. Ini daerah-daerah yang sudah ada IG, kami memang masih agak lemah di Sumatera. Dan ini kita akan dorong terus. Cuman IG itu Bapak Ibu bukan ditumbuhkan, mereka tumbuh sendiri. Jadi di beberapa daerah itu guru-guru yang kemudian berkumpul mencari tahu tentang IG, tertarik dengan IG, dan kemudian berminat bergabung dengan IG, dan mereka kita dorong untuk memimpin organisasi IG. Jadi IG itu betul-betul organisasi yang tumbuh dari bawah. Mereka lahir dari bawah. IG diinginkan oleh guru, bukan saya yang kemudian datang ke satu tempat mencari siapa ya yang bisa jadi ketua IG. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Termasuk Pak Mul, itu salah satu yang kemudian datang ke kami, ke teman-teman pengurus pusat, dan kemudian terbentuklah yang namanya IG. Teman-teman yang lain juga pasti seperti itu. Selamat datang Pak. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu kan mengajar. Kalau Bapak Ibu mengajar, jangan pernah berhenti belajar Pak. Kalau Bapak berhenti belajar, akan ditinggalkan oleh siswa-siswanya. Kami ini itu banyak menggunakan fasilitas video conference untuk belajar. Di Sumatera Utara harus masuk Pak Maulidin. Pak Ketua ini harus masuk di sana. Hampir setiap malam minggu kita video conference dari Bangkok, dipimpin oleh Pak Gatot HP. Pak Gatot itu direktur Siameo, dan beliau sendiri yang memimpin kita. Teman-teman guru diminta persentase apa yang mau dipresentasikan masing-masing guru, dan itu diabsen satu-satu sama Pak Gatot. Video conference. Video conference itu bisa untuk 100 guru video, 100 guru hanya audio. Jadi 200 guru bisa terlibat. Besok di Semarang itu akan difasilitasi oleh Pak Gatot untuk di beberapa daerah di Indonesia itu mengikuti seminar internasional yang dipusatkan di Semarang. Termasuk seperti saya sudah dapat laporan dari Makassar, mereka berkumpul di satu tempat, itu kemudian ikut mengikuti seminar internasional itu. Cuman mereka juga minta sertifikat katanya. Bisa enggak kami juga ada sertifikatnya, kami ikut seminar itu lewat video conference yang dibawakan oleh, difasilitasi oleh Siameo itu. Dan insya Allah itu akan terus-menerus kita lanjutkan, di beberapa daerah akan melakukan itu. Pak Mul dan teman-teman yang lain silahkan bergabung di kelas maya. Kemarin juga kita bersama-sama dengan Pak Abi. Pak Abi mendorong kita untuk terlibat di kelas maya. Kenapa di kelas maya? Karena kita akan membahas banyak hal di sana. Bagaimana guru yang lain yang tidak tahu mendapat informasi dari guru yang sudah tahu. Itu model berbagi yang kita bangun. Batch 1 sudah jalan, sudah hampir tuntas. Masuk batch 2 dan selanjutnya. Dan Bapak Ibu guru silahkan bergabung. Untuk selanjutnya kita akan bagi per mata pelajaran. Jadi fisika bersama fisika, biologi bersama biologi, PPKN bersama PPKN, itu apa? Supaya lebih fokus ke profesionalismenya. Jadi itu yang akan terus-menerus kita lakukan. Ini beliau ada di sana, Pak Ihsan. Lanjut. Ini Kepala Dinas DKI Jakarta ketika IG beraudiens dan ingin mendorong literasi di Jakarta. Dan alhamdulillah hampir semua daerah sekarang Jakarta sudah dilakukan kampanye literasi dari satu sekolah ke sekolah lain, dan kemudian insya Allah puncaknya itu tanggal 16 itu dikumpulkan di 1000 guru nulis. Ini dengan Kemenak. Jadi IG itu mulai dari guru TK, guru PAUD sampai guru SMA Pak. Ya. Swasta maupun negeri semuanya boleh menjadi anggota IG. Ini saat kami audiens kemarin, sebelum kongres. Lanjut lagi. Lanjut. Ini hanya foto-foto saja. Lanjut. Nah, ini salah satu Bapak Ibu yang kami dorong terus-menerus. Namanya gerakan bayar balik. Apa itu gerakan bayar balik Bapak Ibu? Kami sering bilang ke orang-orang, Bapak Ibu ini mungkin punya perpustakaan di rumah yang bukunya begitu lengkap, nilainya ratusan juta rupiah, tapi sekolah
sekolah dulu yang membuat Bapak Ibu bisa membaca dan menulis tidak punya buku di sekolahnya. Mungkin sekarang Bapak Ibu berkantor di ruangan besar, ber-AC, begitu nyaman. Tapi Bapak Ibu tidak tahu kalau ternyata sekolah yang membuat Bapak Ibu seperti sekarang itu sudah hampir roboh. Ayo Bapak Ibu, kita kembali ke sekolah kita masing-masing. Lakukan sesuatu untuk sekolahnya. Tidak usah sekolah orang lain yang kita urusi, sekolah kita sendiri saja. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kita semua ini berutang kepada pendidikan. Berapa sih yang kita bayar dulu Bapak Ibu ketika sekolah? Ketika saya kuliah saya bayar 180.000. Ketika tanya berapa biaya pendidikan per mahasiswa, mungkin ketemunya 1.500.000 atau 2 juta. Berarti kita berutang, kalau 1.500.000 kita berutang 1.300.000 per semester. Tapi kita tidak pernah merasa berutang. Kenapa? Karena negara melakukan itu secara cuma-cuma. Kita harus sadar bahwa negara telah melakukan itu untuk kita. Jangan pernah merasa menyumbang untuk sekolah, karena sebenarnya Bapak Ibu berutang ke sekolah. Lanjut. Ini kepala dinas yang menerima. Kita dorong beliau menjadi duta gerakan bayar balik. Lanjut. Dalam berbagai kesempatan, alhamdulillah IGI sudah sangat diperhitungkan di media-media lokal. Itu kemudian banyak teman-teman IGI diundang mengulas tuntas tentang berbagai problematika pendidikan. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, karena hari ini kita pelantikan, kita ingin tahu seperti apa yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, gerakan literasi produktif 1 juta guru terlatih. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita mencapai ini. Yang pertama, kepengurusan IGI harus lengkap